Salam selamat malam Bapak Ibu, Oma Opa, PKLU, GPIB yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita bertemu dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Dan saya perkenalkan, nama saya Melda Pati dari Jemaat PKLU Ebenezer Samarinda Kaltim. Dari kasih-Mu Tuhan sahabatku, kelaparan ketelanjangan tak satu pun, apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku. Aniaya dan penderitaan tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Aniaya penderitaan tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus sahabatku. Bapak Ibu, Oma Opa, marilah kita bersama-sama berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa menyertai kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kepada kami pada malam hari ini untuk dapat bersama-sama membaca, merenungkan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus membimbing, menyertai kami agar kami pun dapat memahami firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa,
Pada malam hari ini kita akan bersama-sama membacakan firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Baru dari Markus 14 ayat 12 sampai 42 yang menyatakan demikian. Di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia mulai merasa sangat susah dan gelisah. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah, dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu berlalu darinya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, segala sesuatu mungkin bagimu. Ambillah cawan ini dari hadapanku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Lalu ia kembali dan mendapati mereka sedang tidur. Ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidak sanggupkah engkau berjaga walau 1 jam saja? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang berniat baik, tetapi tabiat manusia lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang sama. Ketika ia kembali lagi, ia mendapatkan mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka katakan kepadanya. Untuk ketiga kalinya ia kembali dan berkata kepada mereka, "Masihkah kamu tidur dan beristirahat? Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian firman Tuhan. Haleluya. Renungan malam di Minggu pertama Prapaskah pada hari Rabu 16 April 2025 sesuai dengan Sabda Bina Umat dengan tema Ikut Teladan Yesus, kehendak Tuhan versus kehendak kita. Dan penekanan nats terdapat pada ayat 36. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, segala sesuatu mungkin bagimu. Ambillah cawan ini dari hadapanku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Sair di atas merupakan bait pertama dari lagu Kidung Jemaat 460, Jika Jiwaku Berdoa. Lagu yang digubah oleh Peyyu Muton merupakan pujian yang menggambarkan sikap iman seseorang saat berhadapan dengan pergumulan berat. Pernyataan ajar aku terima saja menggambarkan situasi batin yang sulit memahami pergumulan, namun tetap bertekad untuk menerima dan menjalani kehendak Tuhan. Dalam bait 2 dan 3 semakin tergambar kejujuran penyair terkait ketidakmampuannya memahami pergumulannya, sekaligus keyakinannya akan pertolongan Tuhan. Mengapa ia memiliki pemahaman itu? Jawabannya
ada di akhir setiap bait lagu ini. Ia mengambil sikap Yesus yang pasrah pada kehendak Bapaknya untuk memikul derita demi keselamatan manusia dan dunia yang dikasihinya. Markus menggambarkan pergulatan batin Yesus di Taman Getsemani. Dalam ayat 33 sampai 35 dicatat situasi batin Yesus saat penderitaan itu semakin dekat. Pada ayat 35 digambarkan posisinya berdoa dan tujuan doanya, supaya sekiranya mungkin saat itu berlalu darinya. Belum lagi isi doanya yang memohon agar cawan derita itu diambil darinya. Doa ini sungguh menggambarkan sisi kemanusiaan Yesus yang begitu berat menghadapi saat penderitaannya demi keselamatan manusia. Namun kendati tergambar situasi hatinya yang berat, bukan berarti Yesus mundur atau lari dari semuanya. Tidak. Dalam doanya ia pun berkata, "Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Malam ini di hari doa GPIB, seraya kita menaikkan setiap permohonan kita diingatkan bahwa di tengah perjalanan hidup yang sesulit apapun, biarlah kita senantiasa mengikuti teladan Yesus dengan melakukan kehendak Allah Bapa. Itulah sikap pengikut Yesus yang sejati, sedia untuk pikul salib. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan. Pada malam hari ini kami telah membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini dapat kami berlakukan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar kami pun dapat selalu mengikuti teladan dan kehendak-Mu di dalam menjalani kehidupan ini, walaupun itu sukar. Allah Bapa di dalam surga, kami hanya menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa kami yang ada di dalam surga, malam hari ini kami berdoa untuk Dewan PKLU GPIB. Berkatilah mereka ya Tuhan di dalam tugas pelayanan mereka yang Engkau percayakan kepada mereka ya Tuhan. Dan agar mereka pun dapat menjalankan tugas pelayanan ini dengan penuh sukacita. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi Bapak, Ibu, Oma, Opa yang saat ini dalam keadaan sakit, terbaring di rumah-rumah sakit maupun di rumah ya Tuhan. Tuhan kiranya menjamah mereka satu persatu agar mereka pun mendapatkan kesehatan, kekuatan daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus.
Ya Allah Bapa di dalam surga, sebentar lagi kami akan beristirahat tidur ya Tuhan. Sertai lindungilah kami ya Tuhan, hingga kami pun dapat bangun pada esok pagi dengan kesehatan, kekuatan yang baru yang berasal daripadamu, dan juga nafas kehidupan yang Bapa anugerahkan kepada kami ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan salah kami ya Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin.